Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan dari kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 15. Yang demikian. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikurniakan kepadanya. Amin. Saudara, ayat 8 sampai 13 tadi memberikan informasi bahwa parousia, kedatangan Tuhan yang kedua itu pasti terjadi, karena itu janji Tuhan. Jika dulu umat perdana begitu menantikannya bahwa hari Tuhan itu segera tiba, maka mereka menampakkan kehidupan yang baik, yang saleh, dan tidak mementingkan diri sendiri secara berlebihan. Semuanya saling membangun, saling memberi, saling memperhatikan. Dan masa dari penantian tersebut, umat perdana sampai hari ini ternyata belum terjadi. Apakah kemudian muncul pertanyaan, itu sebuah janji yang diingkari oleh Tuhan? Bagian ayat tadi menjawab dengan lugas bahwa itu bukan kelalaian, tapi justru Tuhan memberikan waktu kepada kita, kepada manusia untuk bisa berbalik dan bertobat. Artinya orientasi hidup kita bukan kepada diri kita sendiri, tetapi kepada Tuhan. Bertobat itu terus memperbarui tata hidup kita supaya semakin bisa mengupayakan kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Itu model kita untuk terus menjalani hidup dalam penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua. Masa itu kapan kita tidak tahu. Yang menjadi bagian kita, tanggung jawab kita adalah menanti dengan berbalik dan bertobat. Nah, saudara, menanti apa? Tadi, menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Bukan dalam rangka untuk menghilangkan ketakutan atas hukuman bagi orang-orang yang tidak saleh, atas hukuman orang-orang yang berdosa, tetapi lebih mengatasi itu, melewati itu adalah menantikan janji Tuhan tentang langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru artinya kerajaan Allah. Ini bagian kita. Bukan dalam rangka tadi mengingkari hukuman, karena hukuman itu sudah Tuhan tanggung dan Tuhan berikan keselamatan kepada kita. Tapi menanti janji Tuhan, langit dan bumi yang baru. Aplikasinya apa untuk hidup hari ini? Yang pertama, langit baru, bumi baru itu bukan ilusi teologi, bukan
imajinasi para teolog atau kitab suci yang tidak berdasarkan. Itu janji Tuhan, bukan ilusi, janji Tuhan bagi kita yang percaya. Yang kedua, kecenderungan manusia kita adalah semakin merasa tidak memerlukan Allah di dalam setiap kemajuan pola pikir, peradaban, dan budaya kita. Semakin orang, semakin bangsa, semakin manusia ini mempunyai perkembangan yang sudah melampaui batas wajar, itu membuat dia ada di titik untuk merasa tidak memerlukan Tuhan. Itu adalah kecenderungan manusia untuk menciptakan langit dan bumi yang baru menurut versinya. Bahwa sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menenteramkan, sesuatu yang mendamaikan hidupnya, damainya adalah ketika dia sudah pada titik pencapaian-pencapaian yang dia perjuangkan. Nah, di titik ini sebenarnya justru kita diajak untuk rendah hati. Memahami jika manusia punya pencapaian itu dari mana? Dari Tuhan. Bahwa itu bagian dari berkat Tuhan, iya. Tapi itu bukan langit dan bumi baru yang sebenarnya menjadi orientasi orang percaya. Jauh melampau itu adalah bagaimana janji Tuhan itu kerajaan Allah yang kekal. Maka kita perlu tadi berbalik dari orientasi itu, berbalik untuk menatap janji Tuhan. Bertobat karena kesalahan kita untuk terus menata ulang kehidupan kita semua. Yang ketiga, kalau kita seringkali mengatakan, membicarakan bahwa hidup kita adalah kesempatan. Kesempatan apa? Muji Tuhan, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Tapi ternyata seringkali hanya sebatas pembicaraan di persekutuan, pewartaan sabda, ataupun dalam kidung, dalam nyanyian. Tapi dalam tata hidup yang konkret, yang sebenarnya justru seringkali kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Meremehkan berkat kesempatan dari Tuhan. Itu sesuatu yang mesti kita kritisi bersama, bahwa tidak bisa kita ada di titik itu, kita hanya ada satu sisi ritual yang memahami bahwa hidup ini kesempatan, tapi di sisi yang lain, hidup ini adalah kesempatan kita untuk memuaskan diri sendiri. Mesti kita ubah cara pandang itu, tapi menjadi sebuah satu keutuhan yang utuh bahwa hidup kita di dunia ini, di bumi ini adalah kesempatan untuk berbalik dan bertobat. Tidak mudah, tapi kita yakini bahwa ketika kita terbuka dipimpin Roh Kudus, kita akan mampu untuk terus mengupayakan kehidupan yang baik, berbalik dari orientasi diri sendiri, memperhatikan orang lain, mengasihi Allah, dan terus merefleksikan hidup kita apakah ada situasi yang harus kita bangun ulang dan seterusnya. Kiranya dalam masa-masa Advent ini kita terus mengupayakan kehidupan yang berorientasi pada Tuhan. Kiranya janji langit dan bumi yang baru menjadi harapan besar kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur dalam doa kita. Terima kasih ya Bapa atas sabdamu, kiranya langit dan bumi yang baru bukanlah sebuah ilusi kosong dalam pemahaman iman kami, tetapi sebuah harapan yang sungguh luar biasa. Jadikan kami bersyukur dan mempunyai tata hidup yang berorientasi pada Tuhan, terus berefleksi atas setiap kesalahan dan keluhan kami dalam pertobatan kami yang senantiasa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.